Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmatnya kita masih diberi kesehatan untuk terus belajar dan terus berkembang. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Sakinah Bintang Aulia, NPM 243100028, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen kelas 1C. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ejaan Bahasa Indonesia, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Budi Wicaksono, MPD. Daftar isi pembahasan. Pembahasan yang terdiri dari pemakaian huruf kapital dan huruf miring, pemakaian tanda baca, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan kesimpulan. Bahasa adalah suatu alat komunikasi yang vital bagi suatu bangsa dan komponen penting dalam sistem bahasa. Ejaan adalah cara atau aturan yang digunakan sesuai dengan tata bahasa yang berlaku dalam suatu bahasa. Ejaan membantu bagaimana kata dan kalimat ditulis sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Ejaan Bahasa Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali disusun pada masa kolonial. Setelah kemerdekaan, ejaan yang lebih modern diperkenalkan melalui ejaan Sowewandi pada tahun 1947, yang kemudian digantikan oleh ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Tujuan dari penyempurnaan ini adalah untuk menyelaraskan cara penulisan bahasa yang lebih sistematis, logis, dan sesuai dengan perkembangan bahasa serta ilmu pengetahuan. Beberapa tahap penting dalam perkembangan ejaan bahasa Indonesia. 1. Ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 diperkenalkan oleh Charles Adrian Van Ophuijsen menggunakan huruf-huruf Latin sebagai dasar. Contoh, menggunakan OE menjadi bunyi O. 2. Ejaan Republik atau ejaan Sowewandi pada tahun 1947 diperkenalkan oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Mr. Sowewandi mengganti OE menjadi U. 3. Ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Hasil kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia menyempurnakan aturan penulisan huruf, kata, dan tanda baca. 4. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI pada tahun 2015. Penyempurnaan dari EYD dan mencakup aturan penulisan huruf, kata, dan tanda baca serta penulisan unsur serapan. 1. Pemakaian huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran lebih besar dan memiliki bentuk khusus dibandingkan dengan huruf biasa atau huruf kecil. Huruf kapital digunakan dalam berbagai situasi dalam penulisan, termasuk 1. Awal kalimat, 2. Nama orang, 3. Nama geografi, 4. Nama hari, bulan, tahun, dan hari raya, 5. Nama resmi lembaga, badan, dan organisasi, 6. Judul buku, artikel, dan karangan, 7. Kata ganti dan sapaan untuk Tuhan, 8. Gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan, 9. Nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, 10. Huruf pertama kata petikan langsung. 2. Penggunaan huruf miring. Huruf miring atau italik adalah gaya penulisan di mana huruf dicetak dengan kemiringan ke kanan. Dalam penulisan formal maupun non-formal, huruf miring memiliki fungsi untuk menandai berbagai aspek seperti penekanan, judul karya, istilah asing, dan lainnya. Aturan dan fungsi penggunaan huruf miring. 1. Menulis judul buku, film, karya seni, dan nama media. 2. Menulis istilah atau kata dalam bahasa asing. 3. Menulis nama ilmiah dalam biologi. 4. Menulis judul karya ilmiah dan karya tulis. 5. Penulisan nama media atau surat kabar nama. 6. Penegasan atau penekanan huruf miring. 7. Menulis judul gambar, tabel, atau ilustrasi dalam karya ilmiah. 8. Menulis nama kapal, pesawat, dan satelit. Penggunaan dalam dialog atau monolog. 3. Pemakaian tanda baca.
Tanda baca adalah simbol-simbol yang digunakan dalam tulisan untuk memperjelas makna kalimat dan memudahkan pembaca memahami teks. Tanda baca membantu mengatur intonasi, jeda, dan penekanan dalam membaca. Bagian-bagian tanda baca: 1 titik, 2 koma, 3 titik koma, 4 titik 2, 5 tanda tanya, 6 tanda seru, 7 tanda petik, 8 tanda petik tunggal, 9 tanda hubung, 10 tanda pisah, 11 tanda elipsis, 12 tanda kurung, 13 tanda kurung siku, 14 garis miring, 15 apostrof. 4. Penulisan kata. Penulisan kata adalah cara menulis kata-kata sesuai dengan ejaan yang berlaku dalam suatu bahasa. Dalam bahasa Indonesia, penulisan kata mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Bagian-bagian penulisan kata. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami bentuk perubahan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang telah mendapatkan imbuhan, baik di awalan, sisipan maupun akhiran. Kata ulang. Adalah pengulangan kata dasar atau sebagian kata. Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk arti baru. Kata depan adalah kata yang digunakan di depan kata benda, kata ganti, dan keterangan. Partikel adalah kata yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki arti gramatikal. Singkatan dan akronim. Singkatan bentuk pendek dari sebuah kata atau frasa. Akronim singkatan yang dapat dilafalkan sebagai kata. 5. Penulisan unsur serapan. Unsur serapan adalah kata atau istilah dari bahasa asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan penyesuaian ejaan atau tidak. Proses penyerapan ini bertujuan untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Bagian-bagian unsur serapan. Ada unsur serapan dari bahasa daerah, yaitu kata-kata yang berasal dari berbagai bahasa daerah di Indonesia, dan unsur serapan dari bahasa asing, seperti bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Indonesia, bahasa Portugis, bahasa Sanskerta, bahasa Tionghoa. Jenis-jenis penyerapan. Adopsi adalah penyerapan secara utuh tanpa perubahan. Adaptasi penyerapan dengan penyesuaian ejaan dan lafal. Terjemahan adalah penerjemahan langsung dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Kreasi adalah penciptaan istilah baru berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah penulisan unsur serapan. 1. Penyesuaian ejaan. 2. Penyesuaian lafal. 3. Penyesuaian gramatikal. Kesimpulannya adalah ejaan bahasa Indonesia berperan penting dalam menjaga keselarasan komunikasi tertulis di Indonesia dengan memahami dan menerapkan aturan tentang pemakaian huruf kapital dan huruf miring, tanda baca, penulisan kata, serta unsur serapan. Penutur bahasa Indonesia dapat menulis secara lebih efektif dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Penguasaan ejaan yang baik juga merupakan salah satu aspek penting dalam penggunaan bahasa yang tepat di berbagai konteks formal maupun informal. Sekian hasil video yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, akan saya perbaiki ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.